Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan.
saat ini Tuhan. Semua karena penyertaan-Mu Bapa. Amin Yesus. Bukan karena kuat dan gagah kami Bapa. Sekali lagi, katakan dari hatimu yang terdalam. Semua karena anugerah Tuhan kita ada saat ini. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan. Kami bukan apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Biarlah ucapan syukur kami Tuhan bisa menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa.
namamu Tuhan, semakin dimuliakan melalui penyembahan kami Yesus. Seumur hidup kami ya Tuhan, kami mau setia sama Engkau Yesus. Biarlah sampai akhir hidup kami, Engkau mendapati kami tetap setia Tuhan. Sebab Engkau yang terlebih dahulu setia sama kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Wala bayar ala Bapa 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 Bapa. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Amin. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Laku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Amin Tuhan. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Semua karena kasih-Mu Tuhan. Sungguh karena cinta-Mu kepada kami Tuhan. Engkau selalu ada buat kami. Ini bukti cinta kasih kami juga Tuhan. Kalau pada hari ini, saat ini kami boleh bersama-sama Tuhan di ibadah raya ini Tuhan. Biarlah Tuhan kami membawa hati kami Tuhan. Hati sebagai penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Hati yang berkenan padamu Tuhan. Sehingga penyembahan ini menjadi pedupa yang harum yang berkenan padamu Tuhan. Yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat hari-hari yang Kau beri. Buat hikmat-Mu yang Kau beri. Kebijaksanaan yang Kau beri Tuhan. Yang membuat kami terus Tuhan berjalan bersama-Mu. Kami tak akan takut, kami tak akan khawatir, karena kami tahu Tuhan, Kau menyertai kami sampai kesudahan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan, juga Tuhan, seperti Engkau Tuhan, Kau yang mengajar kami lebih dulu Tuhan. Sehingga kami juga Tuhan bisa mentransferkan ini kepada saudara kami seluruhnya Tuhan. Kami membawa seluruh keluarga COC ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah keluarga COC ini terus Tuhan melekat padamu, terhubung denganmu Tuhan. Semakin hari, semakin di dalam perkenananmu Tuhan. Kami menyerahkan seluruhnya juga yang mengambil bagian di dalam pelayanan Tuhan. Baik untuk WL, singer, pemain musik, juga multimedia Tuhan. Juga penari-penari tamborin ini Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan seutuhnya pelayanan ini Tuhan. Biarlah Kau bawa mereka Tuhan, fokus hanya padamu Tuhan. Sehingga pelayanan ini, pelayanan yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Menyukakan hati-Mu. Karena kami tahu Tuhan, Engkau sedang kami puji-puji, kami sembah, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Terima
Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Maria Tuhan yang akan menyampaikan isi hatimu Tuhan. Biarlah kau pakai dia, urapi dia Tuhan. Apa yang akan dia sampaikan Tuhan adalah dari isi hatimu Tuhan. Sehingga kami boleh jemaatmu duduk diam di bawah kakimu, menjadi pendengar firman-Mu dan menjadi pelaku-pelaku firman. Sehingga namamu boleh dipermuliakan. Banyak orang melihat Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan, ibadah pagi hari ini dari awal pertengahan hingga akhir ke dalam tangan kuasa kasih-Mu Tuhan. Biarlah semua Tuhan Roh-Mu yang kudus turun atas kami, membuka hati kami bersuka cita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Pagi ini saya akan bagi satu ayat yaitu Yohanes 10:27 sampai 28. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Terpujilah Tuhan. Terima kasih. Amin. Amin. Haleluya. Semua bersuka cita hari ini, amin. Silakan kasih salam kepada kiri kanannya, kasih senyum yang paling manis. Haleluya.
Jempolnya diangkat Bapak Ibu. Say. Oke, Bapak Ibu, kita semua bersuka cita, amin. Kita semua anak-anak Tuhan yang diberkati, amin. Amin. Kalau orang yang bersuka cita itu, yang diberkati Tuhan itu mukanya penuh senyum. Coba lihat kiri kanannya. Haleluya. Coba lihat kiri kanannya. Yang belum senyum, kasih senyum yang paling manis dong. Amin. Coba lihat kiri kanannya, senyum dong. Asik. Kita nyanyi lagi sama-sama ya. Allah mana seperti Allahku, tidak ada. Tuhan mana seperti Tuhanku, tidak ada. Dia benteng perisai, menara pembebasan bagi orang yang percaya padanya. Jawab pertanyaan saya ya, jawab ya. Allah mana seperti Allahku, tidak ada. Tuhan mana seperti Tuhanku, tidak ada. Dia benteng perisai, menara pembebasan bagi orang yang percaya. Sekarang jemaat Tuhan saja katakan, Allah mana seperti Allahku. Yuk. Tidak ada. Tidak ada. Dia benteng perisai, menara pembebasan orang yang percaya padanya. Yeah. Namanya Yesus. Asik. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Lagi. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi semua sama-sama. Namanya Yesus. Yeah. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Kali lagi katakan. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Haleluya. Semua bersuka cita, amin. Kita semua lebih bersuka cita lagi kalau kita semua selalu hidup rukun bersama, amin. Amin. Haleluya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Bose. Semuanya berjoget buat Tuhan. Haleluya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman
Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara beriman hidup dalam kesatuan. Urapan di kepala haru yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Ke sana katakan baurapan, baurapan di kepala haru yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diberitakan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Lagu ini menyatakan bahwa walau dunia berubah, namun kasihnya Tuhan akan tetap sama dalam hidup kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Hanya Yesuslah satu-satunya pengharapan dalam hidup kita. Amin. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya
Kami silakan jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri bersama. Penyertaanmu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku sampai detik ini. Saya persilakan.
kagumi, Allah yang kami puja dan kami sembah dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih. Kiranya hati kami, Tuhan, mengeluarkan ujian pengagungan kepada Tuhan, dan itu adalah dupa yang harum di hadapan-Mu, Tuhan. Dan pagi ini biar tanah hati kami siap ditaburi kebenaran firman-Mu. Kami berdoa tanah hati kami adalah tanah hati yang subur. Ketika ditaburi firman Tuhan, ketika mendengar firman Tuhan, Roh Kudus mengaruniakan kepada kami pengertian. Roh Kudus mengaruniakan kepada kami kemauan untuk berubah dan melakukan firman. Sehingga kami gak hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku firman-Mu, Tuhan. Dan saat ini aku berdoa biarlah kiranya limpahi hati kami, sehingga firman itu akan bertumbuh 30, 60, bahkan 100 kali lipat dalam hidup kami. Sehingga kami berbuah-buah lebat di dalam Engkau, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau Tuhan seperti seorang murid, telinga seorang murid, hati seorang murid yang mau diajar oleh Tuhan. Seperti Maria yang duduk diam mendengarkan Engkau berbicara. Dan Engkau berkata Tuhan bahwa tidak ada siapapun yang dapat mengambil yang terbaik dari Dia. Karena ketika kami sungguh-sungguh menyiapkan hati kami, merendahkan hati kami untuk mendengar firman Tuhan, seperti puji-pujian kami dari awal tadi. Bahkan Tuhan, puji-pujian kami yang mengatakan Tuhan, seperti embun dari Bukit Hermon Tuhan mengalir ke Bukit Sion. Kesana diperintahkan Tuhan berkat-berkat. Tuhan hari ini Kau sudah curahkan berkat bagi setiap kami. Apapun yang menjadi doa kami, harapan kami, Tuhan memberikan berkat bagi kami. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Sebab Dia Allah yang mendengar doa, Dia yang mengerti setiap hati dan cerita hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagimulah Tuhan segala hormat, pujian, kemuliaan. Hanya di dalam nama Yesus kita yang siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Saya sangat diberkati sekali ada di sini. Udah lama ya kebaktian gak ada lagu-lagu seperti tadi. Di gereja saya maksudnya. Sini tadi saya sungguh sangat diberkati, apalagi ketika tadi pujian kesanalah Tuhan memerintahkan berkat-berkatnya, itu saya aminkan saudara. Saya aminkan, saya buat tangan saya dua-dua secara simbolik menerima berkat daripada Tuhan. Karena memang sesungguhnya saudara, ketika saudara sungguh-sungguh memuji Tuhan dengan segenap hati menyembah Tuhan, Mazmur mengatakan bahwa hati yang memuji menyembah Tuhan itu jauh lebih baik daripada harta benda apapun saudara. Itu di hadapan Tuhan sangat-sangat menyukakan Tuhan. Maka jangan pernah saudara ketika Anda memuji Tuhan, baik itu di ibadah, di komsel, bahkan di rumah kita, bahkan di gereja ini, jangan pernah saudara hati kita itu jauh daripada Tuhan. Hanya mulut kita yang memuji tapi hati kita tidak ada kepada Tuhan. Karena sesungguhnya ketika kita memuji menyembah Tuhan, ada banyak hal yang dikerjakan Tuhan yang sulit untuk kita ungkapkan dengan kata-kata kita. Oke, saya memperkenalkan diri dulu. Boleh sambil slide saya. Ya, saya bernama Maria Evinta Hot Marlina Pasaribu. Cukup ini aja di Pasaribunya saya enggak buat saudara. Di sini ada yang marga Pasaribu? Enggak ada pasti ya, karena itu marga orang kaya Bapak Ibu ya. 1000 pasarnya gitu kan. Jadi langka orang yang punya marga seperti itu. Enggak, just kidding ya. Supaya kita ini aja relax. Ya saudara, saya bekerja sebagai dosen pengajar di STT Harvest Tangerang. Dan di sini ada suamiku yang setia mendampingiku selama ini. Ada juga anak kami Gladys di sini yang kelas 1 SMP bersama-sama dengan kami. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya oleh Bapak Gembala dan tim penggembalaan, para hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan di tempat ini yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, saya tinggal di Lipo Karawaci, saudara, tepatnya di Taman Ubud ya, jadi deket kok ya. Tadi kita kesini cuma 28 menit kok, karena nggak macet. Oke, saya di tema yang akan saya bawakan, next slide-nya. Ya,
tema yang akan saya bawakan itu adalah tanpa Kristus tidak ada pertumbuhan sejati, saudara. Karena mungkin seringkali kita melupakan gitu ya, bahwa kita mungkin merasa cukup kuat selama ini karena kita merasa kita banyak tahu tentang teologi, kita banyak tahu mungkin tentang firman Tuhan, atau kita merasa wah udah tahulah saya tentang kekristenan, kita merasa cukup pintar, atau mungkin kita juga merasa cukup rohani karena kita memang hidupnya di gereja, di pelayanan gitu. Kemudian atau mungkin seperti saya memang hidup sehari-harinya juga udah di dalam ladang pelayanan gitu ya. Kita mungkin merasa cukup rohani gitu, tapi tanpa kita sadari, saudara, kalau kita tidak berhati-hati dan tidak peka, bisa-bisa kita tidak mengalami pertumbuhan yang sejati di dalam Tuhan. Jadi ini hal yang sangat harus kita peka untuk melihat apakah pertumbuhan rohani kita itu mandek atau menurun atau sedang progres untuk terus semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, hari ini saya akan membawakan firman Tuhan dari Yohanes 15 ayat 1 sampai yang ke-8. Bisa next slide-nya. Kita baca bersama-sama ya. Yohanes 15 ayat 1 sampai yang ke-8. Bapak Ibu baca ayat 1, saya ayat yang kedua, demikian kita bergantian sampai ayat yang ke-8. Silakan 1, 2, 3. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikianlah juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat yang ke-8 kita baca bersama-sama. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-Ku. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat daripada apa yang dituliskan oleh Yohanes, memang kalau kita membaca secara teliti kitab Yohanes ini, Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat makna kristologi tentang Kristus yang sangat luar biasa. Tidak ada dituliskan di dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas, tetapi Yohanes ini menuliskan tentang kemanusiaan dan ketuhanan Kristus sangat-sangat dalam sekali. Jadi bahkan di dalam kitab-kitab penulisan daripada Yohanes ini, dalam Yohanes 13 pasal 13 sampai ayat yang ke-17 itu Tuhan Yesus memberikan pengajaran kepada para murid yang berkaitan dengan kebenaran, yang berkaitan dengan kerendahan hati, tentang kepastian keselamatan, tentang perlawanan dunia kepada orang-orang yang percaya kepada Dia. Bahkan nanti Dia pada naik ke surga, kemudian Dia datang lagi, itu semua ada dituliskan oleh Yohanes, khususnya dalam Yohanes 13 sampai ayat ke-17. Dan saudara, puncak daripada di dalam ayat ini, karena next slide-nya, ya, jadi ini memang dituliskan oleh Yohanes ya pada saat Tuhan Yesus itu sedang, nanti kita melihat di pasal-pasal yang berikutnya, ayat pasal 18 itu Yesus sudah ditangkap ya saudara. Jadi ini adalah pengajaran Yesus di akhir-akhir hidupnya kepada murid-muridnya. Maka ini adalah sebuah pengajaran yang sangat penting sekali ya. Jadi tujuan penulisan daripada kitab Yohanes ini, Bapak Ibu Saudara, untuk menangguhkan iman jemaat Kristen. Jadi literasi menuliskan bahwa kitab Yohanes ini ditulis kepada
bahasa itu generasi kedua umat Kristen pada waktu itu. Jadi dia untuk meneguhkan iman jemaat Kristen. Dan kenapa dia menuliskan juga? Karena dia ingin melawan ajaran sesat yang menyangkal keilahian dan kemanusiaan Yesus. Tadi saya katakan bahwa Yohanes ini sangat kental sekali menuliskan bagaimana keilahian dan kemanusiaan Yesus Kristus, karena memang pada waktu itu ada banyak ajaran sesat yang merongrong itu. Sementara itu adalah inti iman kekristenan kita. Kita hanya bisa ditebus oleh seorang manusia yang tidak berdosa, dan itu sudah dinubuatkan ribuan tahun sebelumnya. Jadi penggenapan Yesus datang ke bumi itu adalah penggenapan nubuatan yang sudah dituliskan oleh para nabi ribuan tahun sebelumnya. Jadi ketika diserang hal itu, Yohanes menuliskan dengan sangat luar biasa. Kalau memang Bapak Ibu tidak ada pembacaan Alkitab gitu ya, tidak ada sistematisnya, Bapak Ibu bisa membaca dalam minggu-minggu ini sampai dari Yohanes 1 sampai selesai, saudara-saudara akan melihat betapa luar biasanya kita mengenal Kristus dari tulisan-tulisan Yohanes ini. Dan kemudian Yohanes juga memberikan tujuan penulisannya, menyampaikan bahwa Yesus itu adalah Mesias dan anak Allah yang sejati. Nah, saudara, di dalam pasal 15 ini dikatakan pokok anggur yang benar. Next slide-nya. Masih di yang slide. Bentar ya. Ya, saudara, di dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 ini, dan bangsa Israel dalam perjanjian lama itu memang digambarkan sebagai pokok anggur ya saudara, sebagai pokok anggur. Tetapi umat Israel yang digambarkan sebagai kebun anggur milik Tuhan itu, mereka itu gagal untuk menghasilkan buah. Mereka gagal untuk bertumbuh, mereka gagal untuk merambat bahkan memenuhi bumi untuk berbuah dengan limpahnya. Karena ketika Tuhan menggambarkan Israel itu sebagai kebun anggur miliknya Tuhan, ada tujuan Allah untuk memanggil Israel di sana adalah supaya orang Israel ini menjadi contoh bagi bangsa-bangsa lain di dalam keimanan, di dalam peribadatan, dan di dalam karakter etika moral mereka terhadap bangsa-bangsa lain pada waktu itu. Namun apa yang diharapkan oleh Tuhan kepada bangsa Israel ini mengalami kegagalan. Sehingga ketika kita membaca di dalam Yohanes 4:15 ini, ketika dikatakan pokok anggur, ini adalah sangat familiar sekali bagi orang Israel pada waktu itu. Karena mereka bertani di situ, penghasilannya di situ, minuman mereka juga itu. Mungkin berbeda dengan kita ya. Sini kita melihat di mana ya kebun anggur gitu kan susah. Mungkin ada yang merambat-rambat di rumah-rumah, itu kan tidak termasuk kebun anggur seperti yang dimiliki oleh orang Israel di Timur Tengah pada waktu itu. Jadi memang ketika Tuhan Yesus mengatakan aku pokok anggur itu sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan orang Israel, dan dia mau menggambarkan kepada murid-muridnya pada waktu itu tentang mereka juga tahu, murid-murid juga tahu bahwa orang Israel itu gagal menjadi ranting-ranting yang diinginkan berbuah. Karena kita melihat dari perjanjian lama sampai akhirnya mereka ke pembuangan, saudara, mereka gagal menjadi umat Allah yang memang dipilih sebagai representasinya Tuhan di muka bumi ini, mereka gagal. Nah, Tuhan Yesus menjelaskan bahwa di dalam Yesaya 27 ayat 6, yaitu tentang pohon anggur yang dipulihkan kembali oleh Tuhan. Maka di dalam Yohanes 15 ini merupakan adalah penggenapan, pemulihan perjanjian ataupun nubuatan dalam Yesaya 27 ayat 6. Jadi ini hanya mungkin terjadi kalau Israel itu mempercayai Yesuslah pokok anggur. Orang Israel itu akan bisa seperti yang Tuhan harapkan, menjadi pokok anggur, menjadi kebun anggur, menjadi ranting-ranting yang menghasilkan buah jika mereka ada di dalam Yesus Kristus. Jadi di sini Tuhan Yesus mau katakan, kamu kan pokok anggur, kamu seperti kebun anggur, kamu itu ranting-rantingnya.
Tetapi sampai detik ini kalian itu gagal loh menjadi ranting yang tidak menghasilkan buah yang diharapkan oleh Tuhan. Maka Tuhan Yesus mengatakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Saudara, next slide-nya yang pertama, apa yang bisa kita pelajari saudaraku dari ayat 1 sampai ayat yang keempat ini adalah, next slide lagi. Ya, saudara, yang pertama yang bisa kita lihat daripada ayat 1 sampai ayat ke-8 ini adalah, tadi saya sudah katakan bahwa orang Israel gagal. Mereka nggak bisa menjadi umat pilihan seperti yang diharapkan oleh Tuhan. Maka Yesus mengatakan, kalau kamu mau menjadi umat Tuhan yang seperti yang Tuhan kehendaki, kamu menjadi ranting daripada pokok anggur yang menghasilkan buah yang lebat, nggak ada cara lain. Kamu harus tinggal di dalam aku. Nggak ada cara lain. Kamu harus tinggal di dalam aku. Saudara, apa arti kata tinggal di dalam aku ini, saudara? Itu berarti, saudaraku, itu adalah memiliki relasi dengan Tuhan. Memiliki relasi dengan Tuhan. Relasi yang dimaksudkan di sini itu bukan hanya saya berdoa seperti biasa, saya berdoa baca firman, saya ke gereja, saya melakukan kegiatan-kegiatan pelayanan, kemudian kita merasa kita sudah berelasi dengan Tuhan. Yang dimaksudkan berelasi dengan sini, saudara, yang tinggal di dalam aku itu adalah, saudara, kita tidak hidup menurut jalan kita sendiri, tetapi kita meminta Tuhan untuk menuntun kehidupan kita. Nah, tujuan ranting adalah itu untuk menghasilkan buah. Jika tidak berbuah, maka ranting itu akan dipotong dan dibakar. Ini menjadi peringatan juga bagi kita, Bapak Ibu Saudara, supaya ketika kita sudah berapa tahun kita mengiring Tuhan, berapa tahun kita menjadi orang Kristen. Saya tahun ini umur saya 55 tahun, saudara. Bagaimana selama saya 55 tahun ini, apakah saya menghasilkan buah bagi Tuhan? Kalau saya nggak menghasilkan buah, ya Tuhan bisa potong kita gitu kan. Tapi maksud Tuhan memotong, membersihkan kita itu adalah supaya kita menghasilkan buah. Jadi saudara, tinggal di dalam Tuhan tidak hidup menurut jalan kita sendiri, melainkan bersandar pada Tuhan, mengikuti ajaran, keinginan, dan agenda Tuhan. Saudara, ranting yang dikatakan harus ada menempel dalam pokok anggur, dan pokok anggur itu adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Saudara, jika kita kembali belajar waktu kita mungkin SD atau SMP ya saudara, tentang mencangkokkan ya. Kalau kita ada tanaman, kita lihat kita pengen pengen sesuatu seperti pohon itu, kemudian kita mencangkokkan. Nah, kata saudara di sini yang dikatakan ranting-ranting yang melekat pada pokok anggur itu seperti ranting yang dicangkokkan, saudara. Saudara, serat-serat yang menempel pada batang ketika dicangkokkan itu disebut kambium, saudara. Maka ketika misal kita potong, kita tempelkan gitu ya, nanti kan dia akan kita tahu, oh ini berhasil cangkokannya. Itu ada kambium namanya. Kambium itu saudara, jika kambium ranting dan kambium batang induk itu bertemu dan menyatu, saudara ya, dan menyatu, maka aliran makanan dan air bisa terhubung, sehingga ranting yang dicangkokkan ke pohon induk itu akan hidup, dan dia akan ketika kita ambil ditanam di tempat lain, dia akan menghasilkan buah. Nah, jadi kata yang dipakai di sini saudara, seperti ranting, kita seperti ranting anggur yang melekat kepada pokok anggur, yaitu Yesus Kristus sendiri, itu seperti ranting yang dicangkokkan tadi, saudara. Jadi bayangkan saudara, kalau kita ini mengatakan kita orang Kristen, tapi kita nggak pernah menyatu dengan Tuhan. Menyatu dengan Tuhan itu seperti tadi, kambium tadi, bertemu kambium dari ranting, bertemu dengan kambium dalam pokok, dalam induk pokok yang kita cangkokkan, kemudian kambium itu yang akan mengambil zat-zat makanan dari pokok
dari pokok induk saudara, dia menyerap makanan, dia akan mengambil zat-zat yang dia butuhkan untuk hidup saudara. Itu artinya menyatu. Dan kata tinggal di dalam ayat yang kita baca tadi itu saudara menyatu. Pertanyaannya saudara, sudahkah kita menyatu dengan Tuhan akhir-akhir ini? Apa kita menjadi orang Kristen yang begitu jauh daripada Tuhan? Atau kita menjadi ranting yang hanya nempel, ya kan? Tapi nggak menyatu saudara. Itu pasti nanti nggak akan berbuah rantingnya. Karena cuma nempel tok. Kambium daripada ranting kita dengan kambium daripada pohon induk itu enggak menyatu. Sehingga enggak bisa mengambil zat-zat makanan yang dibutuhkan oleh ranting. Sehingga tidak membuat ranting yang nempel ini yang tidak memiliki kambium itu akhirnya bisa mati. Bisa tidak menghasilkan buah apapun. Jadi sangat begitu dalam sekali Yohanes menggambarkan, Tuhan Yesus menggambarkan bagaimana kita muridnya pada waktu itu dan kita orang percaya yang saat ini saudara yang membaca firman ini, kita itu pun harus menyatu dengan Tuhan, nempel saudara. Sehingga ketika kita sedih, ketika kita berbeban berat saudara-saudara tahu bahwa ada satu sumber kekuatan dari Tuhan yang bisa engkau pegang. Ketika hidupmu mungkin gundah gulana, tidak ada kepastian saudara. Engkau tahu karena kau menempel dengan Tuhan, Tuhan mengalirkan sukacitanya, Tuhan mengalirkan kekuatan, mengalirkan iman, mengalirkan pengharapan. Sehingga bahkan ketenangan saudara, doa kita belum terjawab, keadaan kita mungkin berubah. Tetapi di dalam kita saudara sudah ada yang dialirkan oleh Tuhan. Dari mana saudara? Karena engkau menempel dengan Dia. Seperti ranting tadi menempel dengan batang induk yang menyerap dari batang induk semua hal yang dia butuhkan untuk kehidupannya, untuk dia bisa berbuah. Demikian juga umat Tuhan harusnya. Kita harus menempel dengan Tuhan. Kita harus melekat erat dengan Tuhan. Menyatu dengan Kristus. Memiliki hubungan yang dekat. Relasi yang intim dengan pokok anggur yang sejati yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Saudara, ranting yang tinggal di dalam Tuhan saudara, dia akan tahu apa yang harus dia lakukan. Apakah hal ini menyenangkan Tuhan atau tidak. Kita pakai ilustrasi seperti seorang anak muda. Bisa next slide-nya. Anak muda saudara di dalam Matius 19 ayat 16 sampai 22. Dia ini sedang bertanya kepada Yesus, Tuhan, bagaimana caranya aku memperoleh hidup yang kekal? Wah, kalau kita baca saudara, anak muda ini udah kaya, dia beretika, bermoral, melakukan semua perintah Tuhan, ya kan? Dia sangat luar biasa. Mungkin kita kalah secara moral dan etika dengan anak muda ini, saudara. Tetapi ketika Tuhan Yesus bilang, Tuhan itu semua udah kulakukan. Aku kasih perpuluhan, aku hormati ayah dan ibuku. Aku tidak pernah mencuri, aku tidak berbohong, aku tidak berzina. Semua 10 perintah Tuhan itu dia lakukan, saudara. Mungkin kalau dibanding dengan kita, apalagi anak-anak muda sekarang kan, merasa lebih pintar dari orang tuanya, suka kan nggak hormat sama orang tua gitu ya. Tapi anak muda yang kaya ini enggak saudara, dia sangat tinggi sekali etika dan moralnya. Tetapi ketika Tuhan Yesus mengatakan, kalau kau mau sempurna, jual hartamu, ikut aku. Pada akhirnya apa saudara cerita daripada anak muda yang kaya ini? Dia ikut Tuhan enggak? Tidak. Firman Tuhan katakan dia sedih, dia pergi meninggalkan Tuhan. Bahkan firman Tuhan mengatakan karena banyak hartanya. Jadi dia hanya bilang, oh ya aku udah melakukan ini, aku beribadah, aku menjaga hidup suci. Tetapi dia tidak melekat kepada Tuhan. Maka dia nggak mau menjual hartanya dan mengikut Tuhan saudara. Anak muda kaya ini hanya lip service doang. Terlihat begitu kudus, terlihat begitu luar biasa. Di mata orang Yahudi orang pasti angkat tangan terhadap anak muda ini. Tetapi saudara dari perbincangannya terhadap Yesus dalam Matius 19 ayat 16 sampai 22 ini. Kita tahu bahwa dia bukan ranting yang melekat kepada pokok anggur. Dia bukan seorang pengikut yang mau melekat dengan gurunya. Karena hatinya terpaut kepada hartanya.
Ini juga mungkin banyak terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Kita mungkin banyak sekali pertimbangan ketika kita mungkin mau melayani Tuhan, atau kita mungkin mau melakukan pelayanan atau terjun di dalam dunia pelayanan. Kita terlalu banyak mungkin hal yang kita excuse di hadapan Tuhan. Ada banyak alasan yang kita lakukan. Gak usahlah dulu kita berbicara mungkin tentang harga yang kita bayar dalam mengikut Tuhan. Ada banyak umat Tuhan juga hari Minggu untuk beribadah aja, saudara. Mungkin datang terlambat gitu ya. Udah selesai pujian penyembahan dulu, tapi di sini nggak ada semuanya, sini on time semua. Haleluya. Jadi datang nggak on time, saudara. Bahkan udahlah ke gereja hanya ini aja lah, ke gereja hanya rutinitas aja, nggak enak. Nanti siapa nama di sini yang sering WA-in jemaat, kemana kemarin, kok nggak datang ibadah gitu kan? Siapa di sini yang bertugas? Oh, Bu Esther. Daripada nanti Esther WA aku, rese banget deh, aku nggak mau ditanya, udah deh aku datang aja. Berarti motivasi kita karena nggak pengen privasi kita itu terganggu dengan di chat, ditanyain gitu kan? Udah deh datang nggak enak. Wah ini kan kita ini ranting yang tidak melekat ini dengan Tuhan. Kita nggak melekat, nggak menyatu dengan Tuhan. Karena sesungguhnya orang Kristen itu untuk ibadah itu udah nggak perlu lagi hal-hal seperti itu sih, itu alasan-alasan receh dalam kehidupan kita. Karena saudara, kenapa kita perlu beribadah saudara? Secara teologis, Yesus itu bangkit pada hari Minggu saudara. Maka kenapa umat Kristen beribadah pada hari Minggu itu? Karena merayakan kebangkitan Kristus saudara. Jadi setiap kali hari Minggu kita celebration, Yesus sudah bangkit, maka hidupku yang lama ini akan berubah. Apa yang harus bisa aku ubah ketika aku datang ke gereja, aku merayakan kemenanganku di dalam Tuhan. Betul, Senin sampai Sabtu aku pernah ada jatuh, aku melakukan dosa A, dosa B. Tapi Tuhan hari ini aku mau Tuhan melawat aku supaya aku berkemenangan pada minggu-minggu ke depannya. Itu harus menjadi motivasi kita. Bahkan secara teologis saudaraku, hari pencurahan Pentakosta pun jatuh pada hari Minggu saudara. Jadi tidak ada secara histori saudara, kenapa kita nggak beribadah hari Sabtu. Sabat kita itu Minggu saudara, setelah kita menjadi orang Kristen. Orang Yahudi itu Sabtu. Kenapa kita pindah ke Minggu? Karena memang iman kita ini sudah diarahkan kepada Yesus Kristus. Yesus bangkit pada hari Minggu, Roh Kudus tercurah pada hari Minggu. Dan saudara, yang luar biasanya lagi, dalam sejarah gereja saudara, ada satu kaisar. Karena imannya kepada Yesus Kristus, dia membuat hari Minggu harus hari libur. Itu sebabnya Minggu itu libur sampai sekarang. Itu abad ketiga. Ada satu kaisar saudaraku, dia begitu mencintai Tuhan. Dan karena cintanya kepada Tuhan, karena dia berkuasa pada waktu hari Minggu harus hari libur. Makanya sampai sekarang kita libur, tetapi bukan karena kaisar itu saudara, tapi makna teologisnya yang paling penting. Kenapa kita beribadah, kita merayakan kebangkitan Kristus. Kita pencurahan Roh Kudus pun ada di situ. Dan Sabat kita pindah ke hari Minggu saudaraku. Hari Minggu tempat kita bisa istirahat di dalam hadirat Tuhan, di-recharge kembali saudara. Saya Sabtu sampai Minggu sudah lelah, sudah banyak pergumulan, sehingga secara komunitas saudara di tempat ini kita seperti api, seperti kayu yang banyak saudara, kemudian dibakar apinya saudara supaya semuanya terbakar, semua di-refresh saudara, jiwa Anda dipulihkan, iman Anda kembali disegarkan, pengetahuan kita, wawasan kita, mindset kita saudara kembali diubahkan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan dari Bimbar ini saudara. Maka jangan lagi punya alasan-alasan receh saudara, kenapa kita harus ke gereja. Sedih sekali kalau ada orang tua saudara membiarkan anaknya tidur di rumah dan tidak ke gereja. Kita sebagai orang tua yang memiliki wewenang dan otoritas terhadap anak-anak kita. Kenapa orang tua zaman sekarang takut sama anak-anaknya? Mana otoritas dan wibawa orang tua saat ini? Bukan berarti kita harus kasar sama anak kita, tidak saudara. Tapi Anda dalam waktu-waktu tertentu, untuk hal-hal tertentu harus tegas, berwibawa bagi anak-anak saudara. Ini penting sekali saudara, karena saya melihat begitu banyak orang tua yang takut sama anaknya. Dibentak anaknya, didiamin saudara.
Wow, kalau saya tuh gitu ya. Gladys sih baik anaknya ya, Gladys ya. Kalau dia ada satu pemahaman yang enggak itu, saya langsung duduk berdua di meja makan. Waktu itu saya kaget gitu kan. Di grup teman-temannya sekolah, Bapak Ibu Saudara, ada satu, saya nggak tahu kenapa tiba-tiba yaitu Tuhan ya memberikan kepekaan. Apa ya istilah ini gitu ya saudara. Kemudian saya lihat di grup dia, saya pindahkan ke ChatGPT atau ke Google, saya lupa. Ternyata itu adalah istilah LGBT dalam komunitas orang-orang Jepang, dan itu muncul tahun 2022 kalimat itu, saya lupa saudara. Kemudian tuh saya lihat, wah anak-anak SMP kelas 1 bahasa-bahasa grupnya udah gini. Dia sih nggak ngomong, dia nggak ada komentar karena saya sering lihat HP dia gitu ya. Dan memang di HP-nya passwordnya hanya kami yang tahu. Jadi saya bisa anytime masuk ke handphone dia untuk ngecek karena memang mereka ada Google Classroom. Jadi memang harus ada handphone. Jadi untuk submit semua tugas-tugas melalui Google Classroom-nya, dan itu diperlukan laptop ataupun handphone saudara. Tetapi saya selalu cek. Kemudian saya panggil dia, saya tunjukkan ayat-ayat Alkitab tentang kamu diciptakan sebagai perempuan. Tuhan memiliki rencana atas hidupmu sebagai perempuan. Anytime dalam perjalanan hidupmu, mungkin kau SMA nanti atau kuliah bahkan bekerja, kau ketemu dengan wanita yang jatuh cinta sama kamu udah tahu jawabannya ya. Saya ulang-ulang saudara. Saya ulang-ulang karena saya mengeri. Tapi itu akhirnya saya lapor ke kepala sekolahnya, Pak tolong ini ada, oh apa itu, kepala sekolahnya juga nggak tahu. Saudara, anak-anak generasi Alpha ini istilah-istilah mereka, kalau kita nggak jeli, itu perlunya melekat dengan Tuhan saudara. Karena kau dikasih kepekaan. Saya juga nggak tahu, apa ini ya, begitu banyak itu kan. Kalau ini dia jarang buka grup gitu ya, perbincangan mereka itu bisa sampai 500 gitu perbincangan mereka. Anak-anak generasi Alpha kan ya. Saya baca, saya forward. Akhirnya anak-anak itu dipanggil ke ruangan BK, di brainstorming tentang LGBT saudara. Bayangkan satu SMP. Kemudian ada lagi yang mengatakan, oh iya nanti saya kiss kamu ya pakai friends kiss gitu kan. Apa ini generasi Alpha? Saya lihat lagi, itu semua saya screenshot, saya kasih ke guru kepala sekolahnya. Tolong ya Pak, ini ada perbincangan seperti ini di dalam grup anak kelas 1 SMP loh. Saudara, itu SMP Kristen saudara. Jadi jangan merasa anakku kan udah aku buat mahal sekolahnya, terkenal kok, dibangun karakter ilahi di dalamnya. Diutamakan sekali nilai-nilai kekristenan di sekolah itu. Saya bayar mahal loh gitu kan. Belum tentu Bapak Ibu, karena kita nggak tahu, anak-anak ini kan pinter-pinter ya. Pinter-pinter saudara. Suatu kali kami ada 17 Agustus dan saya dapat door prize-nya itu saudara kipas angin. Waktu itu mau ada acara di rumah. Saya bilang sama Gladys, kamu pasang. Karena aku nggak tahu ini, kamu buka YouTube, generasimu generasi pintar, kamu pasti bisa. Apa yang diperlukan? Hanya obeng. Oke, kamu pergi ke atas bawa. Dilihat YouTube, tek. Bisa saudara, dirakit sama dia. Anak kelas 1 SMP ngerakit kipas gitu kan. Terus dia, bisa loh, kan dia seneng kan. Wah good job, kita apresiasi dia. Kita buat dia juga terlibat gitu kan. Pintar saudara generasi mereka. Bahkan mereka presentasinya aja pakai Canva. Pakai membuat video pembelajaran kelas 1 SMP zaman sekarang. Saya Canva aja baru 4 tahun terakhir saya pakai saudara. Udah 55 tahun, jadi umur 51 saya baru memakai Canva saudara. Dia masih kelas 1 SMP presentasi Canva, buat video pembelajaran, diubah ke MP4 apa segala macam. Ini gimana? Generasimu generasi pintar. Kamu cek, selalu saya bilang gitu. Generasimu, dan bisa dia kerjakan saudara. Dan puji Tuhan kemarin mereka menerima raport gitu ya. Nilai 90-nya itu 60% saudara. 60% nilai 90, yang lainnya 80 sekian gitu. Satu nilai yang memang perlu di-upgrade, udah ketawa dia udah tahu ya saudara. Ada bahasa Inggris saudara, bahasa Inggris itu perlu di-upgrade. Tetapi saudaraku, kita melihat di sini bahwa generasi Alpha ini generasi pintar saudara. Mereka karena apa? Orang tuanya kan udah tahu kan, oh untuk supaya IQ-nya bagus makanannya ini gitu kan. Supaya saraf sensoriknya atau motoriknya ini ada terapi ini, kasih lo olahraga ini, pintar saudara. Mereka itu kalau soal kepintaran, pintar mereka.
Jadi kita sebagai orang tua, kalau kita enggak tahu dunia mereka, habis kita dikibulin mereka, saudara. Dikibulin sama anak-anak ini, karena kita gaptek kan. Mereka sangat tetek, cepet-cepet tuh tangannya tuh. Saya aja ngeliatnya, yuh gila gitu ya anak-anak zaman sekarang. Kita ini udah gaptek. Kita nggak ngerti dunia mereka, dikibulin. Enggak mah itu padahal dia udah bohong karena kita nggak ngerti kan. Nah makanya perlu saudaraku melekat dengan Tuhan itu. Miliki relasi dengan Tuhan. Karena kalau kita melekat dengan Tuhan, kita intim dengan Tuhan. Melalui kita membaca firman, berdoa, merenungkan firman Tuhan, melakukan firman yang kita dengar setiap hari Minggu saudara. Kita akan diberikan kepekaan, pimpinan dan tuntunan. Walaupun mungkin kita gaptek secara teknologi saudara, tetapi ada hikmat bijaksana, ada kepekaan yang diberikan Tuhan bagi kita sebagai orang tua untuk membimbing anak-anak kita. Makanya jangan pernah orang tua, jangan pernah nggak berdoa, orang tua jangan pernah tidak menyerahkan anakmu bahkan hidup kita. Saudara kalau saya ini sudah 25 tahun melayani, saya bagian kemahasiswaan juga saudara, 25 tahun melayani mahasiswa. Itu dosa mereka itu kadang di luar nurul kita saudara. Wah gila ya, anak sekarang sebegini kejahatannya. Orang tuanya nggak tahu. Ini pernah satu kali saudara, anaknya melakukan kejahatan yang kami nggak bisa, dosa, ketidakkudusan yang tidak bisa kami kompromikan. Sehingga akhirnya kami DO saudara. Orang tuanya awalnya datang marah-marah, tanya mau bawa pengacara dan segala macam gitu ya. Ya saya hadapin dia, setelah itu apa buktinya ibu? Saya bilang, ini pak, saya punya bukti, ini foto-foto anak bapak gitu ya saudara ya. Dia ada istilah sleep call kan, nah saya juga dapat tahu dari ini nih, sleep call, anak-anak zaman sekarang. Dia bilang, mam itu temanku ada yang udah pacaran dengan ini katanya, kan mereka sering sleep call loh, sleep call. Terus saya searching lagi, apa itu sleep call? Ternyata mereka dibiarin sampai tidur saudara, ini sampai tidur dia handphone cowoknya itu dibiarin aja gitu, katanya untuk menimbulkan rasa aman, bahwa dia cinta sama kita, perhatian. Lihat saudara, zaman sekarang kita merasakan itu kan terganggu ya, sinyalnya ke telinga kita kan itu bisa merusak. Dan yang saya heran adalah kenapa orang tuanya tidak melihat anaknya sampai sleep call. Kadang ke sekolah pasti kalau udah itu kan ngobrol, entah apa aja diomongin, apa sih yang mau diomongin anak-anak yang masih ini ya kan, ya mungkin dunia mereka lah ada yang mereka obrolin. Tapi kalau sampai sleep call gitu ya saudara, sampai besok paginya, kamu udah bangun sayang, aduh anak kelas 1 SMP gitu kan ya, sleep call sama pacarnya. Lihat saudara, cucu kita sudah pintar-pintar, anak kita sudah pintar-pintar, kalau kita nggak melekat dengan Tuhan, nggak memiliki relasi dengan Tuhan, saudara, iblis akan menghancurkan setiap generasi ini saudara. Karena apa? Kita juga nggak aware, kita nggak sadar tentang hal itu semua, ternyata itu sudah terjadi di depan mata kita, hanya kita aja yang nggak tahu saudara. Saudaraku, tinggal di dalam Tuhan. Dalam ayat 1 sampai ayat 4 ini kita bisa belajar adalah bagaimana kita bisa nempel dengan Tuhan, kita menyatu dengan Tuhan, kita tahu isi hati Tuhan, kita tahu apa yang Tuhan inginkan, kita tahu apa yang Tuhan tidak inginkan. Next slide-nya saudara. Berbuah dalam Tuhan, ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Saudaraku, berbuah itu adalah merupakan satu perintah Tuhan bagi kita saudara. Kita harus berbuah. Saudara, ada tiga sebentar ya saudara. Ada 3 saudara kelalaian dalam Alkitab yang dikategorikan dosa saudara. Kelalaian kita, tetapi Alkitab mengatakan itu adalah dosa saudara. 1, tidak percaya, yang kedua tidak melakukan, yang ketiga tidak menghasilkan saudara. Jadi kalau kita nggak berbuah dalam hidup ini, itu kategori dosa saudara. Kalau kita melihat perumpamaan dalam Matius 25 ayat 30 saudara, tentang hamba yang memiliki 1 talenta, betul? 2 talenta dan 5 talenta.
Ketika Tuhan mengatakan, oke, yang 5 talenta bilang, wah saya sudah membuat jadi 5 talenta lagi, bagus kamu hambaku yang setia. Ya kan, berbahagialah, masuklah dalam sukacita Tuhanmu. Yang kasih 2 talenta saudara, ini aku sudah kembangkan jadi 2 lagi. Tuhan Yesus pun memuji dia. Tetapi ketika ada 1 orang yang mengatakan 1 talenta saudara, apa kata Tuhan yang memiliki pekerja itu saudara? Dia katakan, campakkanlah hamba yang tak berguna ini ke dalam kegelapan yang paling gelap. Saudara, Tuhan tidak mau kita tidak berbuah saudara. Tuhan menginginkan setiap kita berbuah dalam kehidupan ini. Dan hidup yang berbuah saudara, di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, ayat 6 sampai ke-8, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, ada janji Tuhan saudara. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ada satu janji Tuhan bagi kita ketika kita melekat erat dengan Tuhan. Ketika kita tahu apa isi hati Tuhan. Ketika kita mengenal Tuhan dengan baik dalam kehidupan kita. Maka Tuhan akan mendengarkan doa kita. Tentunya doa yang seringkali ayat ini juga langsung diambil saudara. Langsung dicomot oleh orang-orang. Even dia gak pernah melekat dengan Tuhan. Saudara jangan keliru ketika bilang, oh Tuhan kan engkau berfirman, minta apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Kita klaim ayat ini, kita katakan Tuhan kan ada firman yang mengatakan aku minta apa saja Tuhan kasih. Pertanyaannya, kita udah melekat belum dengan Tuhan? Kita udah melekat belum dengan pokok anggur yang sejati itu? Karena kalau orang yang melekat dengan Tuhan, dia akan meminta sesuatu yang merupakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya. Dia akan tidak meminta hal-hal yang memuaskan keinginannya saudara. Dia akan meminta apa yang Tuhan firmankan di dalam dia. Jadi persoalannya bukan apakah kita akan menerima atau tidak. Tapi apakah kita berdoa menurut firman Tuhan atau tidak saudara. Apakah kita ini melekat kepada Tuhan atau tidak. Saudara, berbuah di dalam Tuhan adalah orang-orang yang menerima anugerah dan menghasilkan buah di dalam kehidupannya. Kita sudah menerima anugerah daripada Tuhan. Maka anugerah yang sudah kita terima daripada Tuhan itu harus kita kerjakan dalam kehidupan kita supaya kita berbuah saudara. Jadi kalau saudara berdoa, Tuhan buat hidupku ini berbuah. Wah, itu adalah doa yang dijawab Tuhan. Ya saudara, buat anak-anakku takut akan Engkau Tuhan. Buat suamiku menjadi suami yang takut akan Tuhan. Buat anak-anakku, cucu-cucuku kemudian disebutin satu-satu namanya, didoakan saudaraku. Doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan karena kita melekat, karena kita begitu dekat dengan Tuhan. Saudaraku, coba kembali lagi ke yang relasi saudara. Ada ayat firman Tuhan yang di dalam slide yang ke-14 kali. Slide yang ke-14 atau ke-13. Ya, saudara, kata mengenal berelasi dengan Tuhan. Sebelumnya lagi. Ya, satu kali lagi. Ya, saudara, ginosko saudara. Kita memiliki relasi dengan Tuhan. Relasi yang seperti apa saudaraku? Itu adalah relasi karena kita mengenal Dia. Jadi kita menyatu dengan Tuhan karena kita mengenal Dia. Mari kita baca saudara. Di dalam Yohanes 10 ayat 14 dikatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal di situ ginosko engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Maka orang saudaraku, dia bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mengenal Yesus Kristus itu adalah dengan adanya relasi saudara. Maka orang-orang yang tidak memiliki relasi dengan Tuhan, dia nggak akan bisa mendeskripsikan kenapa Yesus mati di kayu salib,
Kenapa Yesus satu-satunya jalan menuju surga? Kenapa engkau begitu penting hidup kudus di hadapan Tuhan? Kenapa engkau diperintahkan Tuhan untuk hidup berbuah? Kita nggak akan connect saudara, karena apa? Kita tidak membangun pengetahuan kita berdasarkan relasi saudara. Jadi relasi itu saudara, engkau mengenal Tuhan karena engkau memiliki hubungan yang intim dengan Dia. Barulah itu yang dinamakan relasi. Kemudian 1 Yohanes 2 ayat 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jika kita menuruti perintah-perintahnya. Jadi saudara, mengenal Tuhan itu ketika kita berelasi dengan Tuhan dan kita kenal Dia, pasti kita akan melakukan perintah-perintahnya saudara. Ini cirinya, kita sudah berelasi belum dengan Tuhan, kita sudah mengenal Tuhan belum dengan baik. Karena kalau kita mengenal Tuhan, maka kita akan menuruti perintah-perintahnya. Udah maafkan dia, ampuni. Enggak dong, dia udah melukai aku, dia udah mengkhianati aku, dia menikam aku dari belakang. Itu kan karena enggak kamu aja. Saudara, kita tidak bisa melakukan perintah Tuhan karena apa? Kita tidak mengenal Tuhan karena kita tidak memiliki relasi dengan Dia. Tetapi kalau kita mengenal Tuhan karena relasi kita dengan Tuhan, kita akan bilang, Tuhan sakit sih bagi saya. Tapi karena firman-Mu mengatakan aku harus mengampuni. Tolong kasih aku kekuatan. Aku mau mengampuni dia Tuhan. Itu orang yang mengenal Tuhan karena relasi. Slide berikutnya. Dalam Yohanes 17. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Filipi 3 ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Paulus pun memakai kata ginosko. Saudara, Paulus seorang yang sangat jago sekali tentang hukum Taurat dan pelaku ahli Taurat saudara. Tetapi dia tidak mengenal siapa itu Kristus. Detik dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dalam perjalanan imannya, sebelum dia melakukan banyak pelayanan, kita semua tahu dia pergi ke Mesir 3,5 tahun untuk belajar kembali. Di situ dia saudara ginosko dengan Tuhan. Dia mengenal Kristus itu karena dia memiliki relasi yang begitu erat dengan Tuhan. Maka dia katakan yang ku kehendaki adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Next slide. Yang slide berikutnya. Ya saudara, jangan sekedar nempel saudara, tapi kita harus menyatu dengan Kristus sang pokok anggur saudara. Kita mengaku tinggal dalam Kristus, tapi Kristus jangan-jangan tidak pernah tinggal di dalam hati kita. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami sangat bangga kepada Tuhan karena Engkaulah pokok anggur kami. Engkaulah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan terima kasih. Dalam Injil Yohanes ini Tuhan, kami enggak hanya belajar tentang akulah pokok anggur yang benar, tetapi ada hal-hal yang luar biasa yang dituliskan oleh Yohanes tentang Yesus, tentang ketuhanannya, tentang kemanusiaannya. Yohanes menulis, akulah roti hidup, aku terang dunia, akulah pintu, aku gembala yang baik, akulah kebangkitan dan hidup, akulah jalan kebenaran dan hidup. Luar biasa Tuhan, pengenalan seorang Yohanes kepada Engkau. Dia mengenal Engkau karena dia berelasi dengan Engkau, sehingga hidupnya menghasilkan buah. Hari ini kami belajar dua hal. Bagaimana kami bisa berelasi dengan Tuhan, tinggal di dalam Tuhan itu berbicara, berelasi dengan Tuhan dan mengenal Tuhan dengan benar. Dan kalau kami sudah tinggal di dalam pokok anggur, mengenal Tuhan, dan kami menempel, kami menyatu dengan pokok anggur yang sejati, maka kami menjadi murid Kristus yang berbuah dalam kehidupan kami. Tolong kami, bantu kami Tuhan, sehingga firman-Mu pada siang hari ini akan mengubahkan setiap kami. Aku berdoa Tuhan, bagi setiap kami yang mungkin akhir-akhir ini
berdoa hanya ala kadarnya, baca firman hanya sekedar saja. Tapi biarlah lewat pembacaan firman ini, kami dipulihkan kembali, tinggal di dalam Engkau adalah memiliki relasi yang intim. Dan relasi yang intim itu Tuhan membuat kami mengenal Engkau Tuhan. Dan pengenalan kami akan Tuhan membuat kami berbuah yang lebat dalam kehidupan kami. Karena kami ditempelkan kepada pokok anggur yang sejati, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kepadamu dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Baik, terima kasih kepada hambanya Ibu Maria atas pemberitaan firman Tuhan yang sangat memberkati kita semua. Bagaimana relasi kita dengan Tuhan saat ini Bapak Ibu, itu kita sendiri masing-masing yang tahu jawabannya. Amin. Sebentar lagi kita akan memberikan persembahan. Dengan kasih saya undang Ibu Evi untuk memimpin kita dalam doa persembahan. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu ya Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu dapat bertumbuh dan berbuah ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dimanapun kami berada. Bapak, terima kasih untuk Ibu Maria yang telah menyampaikan berkat firman-Mu. Kau tambah-tambahkan hikmat-Mu ya Bapak kepadanya ya Bapak. Tuhan menjagainya, Tuhan memberikan kesehatan, juga memberkati keluarganya, baik suami dan anaknya ya Tuhan. Dan apapun yang dikerjakan Ibu Maria ya Tuhan dalam pelayanannya dan pekerjaannya Tuhan buat berhasil. Terima kasih ya Bapak. Sebentar kami anak-anak-Mu akan memberikan persembahan. Tuhan memberkati tangan-tangan kami yang akan memberi persembahan Tuhan. Biarlah Kau sucikan persembahan ini, Kau kuduskan persembahan ini. Sehingga persembahan ini dapat dipakai untuk pelayanan-Mu di tempat ini ya Bapa. Juga Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberi ya Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka lakukan dalam pekerjaan, dalam usaha mereka, Tuhan buat mereka berhasil. Sehingga berkat-Mu ya Tuhan dapat tercurah dalam kehidupan kami ya Bapa. Juga Tuhan memberkati tangan-tangan yang pada saat ini mungkin belum siap, belum sempat memberi ya Tuhan. Biarlah mereka di minggu depan dapat memberi ya Tuhan Yesus, berlipat kali ganda ya Bapa. Tuhan memberkati kehidupan kami, biar di antara kami tidak ada satupun yang berkekurangan, tetapi melainkan di antara kami selalu berkecukupan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara
Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Selanjutnya apakah ada pengumuman? Ada? Oh, oke. Akan diadakan pendalaman Alkitab dengan tema pengantar perjanjian baru yang akan diadakan pada hari Jumat tanggal 26 September 2025 via Zoom jam 7 malam. Mengundang seluruh jemaat untuk dapat ikut bergabung dalam pendalaman Alkitab ini yang akan dibawakan oleh Bapak Brian Marpai MTH. Oke, kami tunggu hari Jumat. Selanjutnya ada lagi? Oke. Oke, ini akan adakan ulang tahun gereja. Kita undang ketua panitia kita. Nggak kerasa ya, udah 3 tahun kita hidup berkeluarga. Jadi saya yakin kita semua udah bertumbuh ya di sini ya. Ya, seperti tadi yang dikatakan oleh Ibu Maria, kita sudah bertumbuh. Cuma apakah kita sudah berdampak? Ya kan? Apa kita sudah bermanfaat untuk orang-orang sekitar kita? Kita sesama, marilah kita untuk berdampak, untuk saling bermanfaat untuk kita hidup berjemaat. Kita akan mengadakan perayaan ulang tahun kita semua ya. Bukannya si Osi atau pribadi, itu untuk kita semua jemaat. Oleh karena itu saya minta semua untuk berpartisipasi, ya kan, untuk mengisi acara pada tanggal 9 November, ibadah hari Minggu biasa. Itu akan ada acara spesial untuk memperingati yang ketiga tahun kita hidup berkeluarga di COC ini. Tepuk tangannya sekalian. Untuk pengisi acara, saya minta untuk semua untuk berpartisipasi. Yang udah masuk itu dari sekolah minggu udah akan mempersembahkan dance tarian. Nah, kita tinggal menunggu dari senior atau dari youth atau dari yang mana itu boleh menghubungi Bapak Wawan sebagai koordinator acaranya. Ya, saya minta untuk semua partisipasinya. Sekian. Terima kasih. Pantun apa ya? Oh belum. Dian pergi ke pasar. Asik. Untuk membeli selasih. Sekian dan terima kasih. Ya, haleluya. Oke, jangan lupa ya Bapak Ibu tanggal 9 November jam 9 pagi di tempat ini. Ada lagi yang lain? Cukup? Oke, saya undang Pak Cacing, ibadah kita sudah selesai. Ya, terima kasih untuk Ibu Maria dan Pak Doni yang telah melayani kita di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin saya juga mengundang, mungkin ada yang baru untuk ibadah pagi hari ini? Yang baru datang bersama-sama kita? Ada? Belum? Ada ya? Oh ya, kalau ada, si siapa? Ferry ya, selamat datang Ferry. Di sini kami mengundang untuk minggu-minggu berikutnya kita beribadah bersama-sama di tempat ini. Baik Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah pagi hari ini. Saya mengundang untuk berdiri. Dan sebelumnya juga saya mengucapkan terima kasih untuk seluruh pelayan-pelayan Tuhan pagi hari ini yang telah melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, dan secara khusus hamba juga menyambut untuk Nesa yang baru pertama
dalam pelayanan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kembali kami datang ke tata Tuhan yang kudus. Inilah hidup kami. Tuhan mengenal setiap pribadi lepas pribadi kami Tuhan. Secara khusus hamba berdoa Tuhan untuk Ibu Maria dan Pak Doni dan anaknya saat ini Tuhan yang hadir melayani di tempat kami Tuhan. Kau berkati Tuhan pelayanan Bu Maria, pekerjaannya, juga suaminya Tuhan, anak studi anak-anaknya Tuhan. Apapun yang diperbuat Tuhan ikut tercampur tangan di dalam segala aspek kehidupan mereka Tuhan. Berkati pelayanan pekerjaan, apapun saat ini yang Tuhan menjadi kerinduan di dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang hadir maupun yang tidak hadir pada pagi hari ini Tuhan. Berkat yang sama kami terima daripada Engkau Tuhan. Berkat kesehatan secara jasmani maupun rohani, sukacita penuh di dalam setiap kehidupan kami, penyertaan, pelindungan, tuntunan Tuhan di setiap langkah-langkah kehidupan kami, sehingga kami boleh ada pada pagi hari ini Tuhan. Semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba juga berdoa secara khusus Tuhan untuk gembala kami Tuhan dan wakil gembala kami yang saat ini Tuhan sedang berlibur di luar negeri Tuhan. Kiranya penyertaan, pelindungan Tuhan di dalam setiap perjalanan hidup mereka, menikmati berkat Tuhan yang ada saat ini Tuhan. Berkat damai sejahtera sukacita senantiasa Tuhan ada dalam kehidupan mereka Tuhan. Sehingga mereka boleh juga Tuhan kembali nanti Tuhan di tempat ini bersama-sama kami Tuhan, beribadah di tempat ini dan kami menyambut Engkau juga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan hamba juga berdoa Tuhan setelah ibadah ini Tuhan kami ada fellowship Tuhan. Berkati Tuhan berkat jasmani yang disediakan Tuhan, sehingga menambah kekuatan kesehatan kami Tuhan. Terus kami untuk melayani Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk segala keberkat yang Kau berikan sampai hari ini untuk seluruh jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Jemaat Tuhan yang kasih, ibadah telah selesai. Mari kita angkat tangan kita terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat kasih karunia yang datang daripada Allah Bapa yang senantiasa memberkati setiap kehidupan kita, yang dicurahkan di dalam setiap kehidupan kita sehingga kita boleh menjadi berkat dimanapun kita berada. Terimalah cinta kasih dari Tuhan Yesus yang memampukan kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama di dalam setiap perjalanan hidup kita. Terimalah persekutuan yang manis dengan Roh Kudus sehingga apapun yang kita perbuat, apapun yang kita menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, kita senantiasa mengandalkan kekuatan yang datang daripada Tuhan sendiri. Kita terima berkat ini dari sekarang sampai Maranatha tiba. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari Minggu.